Pendidikan selalu berubah dan mungkin saat ini lebih cepat dari sebelumnya. Yaitu sistem pendidikan yang primitif yang dimana peserta didik hanya sebagai penerima pengetahuan. Metode pengajaran yang digunakan dengan guru berbicara dan murid mendengarkan. Informasi yang disampaikan melalui ceramah, buku, teks, ataupun video. Pada pendidikan 2.0 ini, peserta didik didorong untuk belajar secara spontan dan eksploratif. Yang dimana peran guru di sini menjadi fasilitator yang menyediakan peluang belajar, sementara untuk peserta didik memformalisasikan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan juga teknologi yang digunakan seperti podcast, blog, dan situs pribadi untuk interaksi langsung dengan konten online. Pendidikan 3.0 yaitu pembelajaran mandiri, di mana peserta didik berbagi pengetahuan untuk menciptakan pengetahuan baru bersama-sama. Akses dan konektivitas, yaitu peserta didik memiliki akses sendiri ke informasi, opsi untuk belajar secara virtual, dan platform untuk berhubungan dengan guru dan sesama peserta didik. Dan juga ada peran guru sebagai pelatih, penasihat, pembelajar, dan pemandu sumber daya, memberikan alat dan arahan untuk menciptakan ide mereka sendiri di dunia digital. Pendidikan 4.0 yaitu visi pendidikan masa depan yang sejajar dengan revolusi industri keempat. Adanya tekanan yang memastikan peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi yang terus berkembang. Dan pendidikan 4.0 mengambil pelajaran dari pendidikan 3.0 dan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan teknologi pintar seperti AI, robotika, dan lainnya. Peserta didik diharuskan keterampilan untuk menggunakan teknologi saat ini dan mengadaptasi serta menerima teknologi yang muncul terus di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mulia Irawati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Panumbangan. Peran utama seorang guru dalam proses pendidikan yaitu seperti kita ketahui bahwa tugas guru itu tidak hanya menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Guru juga merupakan sosok yang bertanggung jawab untuk membentuk jiwa dan watak siswanya. Untuk itu, guru harus menjadi teladan sekaligus menjadi mentor dari peserta didik di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, supaya bisa menjadi individu yang berkualitas baik dari segi akhlak maupun intelektualnya. Untuk yang kedua, pendekatan atau metode pengajaran yang saya terapkan di kelas untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif, yaitu dengan cara menggunakan berbagai metode pembelajaran yang variatif. Karena dengan begitu akan membuat peserta didik lebih memusatkan perhatiannya, akan termotivasi, bersifat positif, dan lebih mendorong atau lebih efektif belajar di dalam kelas maupun di dalam kelas. Jadi di sini guru tidak menerapkan satu metode pembelajaran saja, tetapi metodenya bisa divariatifkan sesuai dengan keadaan kelas itu sendiri. Karena tiap kelas itu akan berbeda-beda. Mungkin di kelas ini metode ini cocok, tapi di kelas yang lain metode ini kurang cocok. Jadi biasanya kami dalam satu kelas akan membuat suatu kesepakatan, namanya kesepakatan kelas. Jadi misalkan dalam diskusi atau dalam pembelajaran lainnya, kami akan diskusi dulu mengenai kesepakatan kelas itu sendiri. Di mana dalam kesepakatan kelas itu siswa diberi kebebasan untuk menentukan harus bagaimana dia bersikap, harus bagaimana dia dalam diskusi. Jadi anak merasa memiliki, merasa berperan sehingga dalam pembelajaran menjadi efektif dan anak menjadi menyenangkan dan dia akan bersemangat dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revina Evinawati. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 1 Ciaurubeti. Nah, kadang kita juga bertanya-tanya, apa sih arti pendidikan itu? Buat apa kita setiap hari capek-capek datang ke sekolah? Apa sih manfaatnya buat kita? Apakah biar dapat nilai bagus, dapat ilmu, ataupun dapat selembar ijazah untuk nanti kerja? Itu semua memang benar, tetapi menurut saya pribadi pendidikan itu tidak hanya sebatas itu, bukan hanya knowledge, tetapi juga untuk pembentukan karakter dan juga kepribadian. Selain akademik, pendidikan juga mengajarkan kita nilai sosial, nilai etika, nilai moral untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pola pikir kita lebih terbuka, lalu kemampuan berpikir kritis kita lebih berkembang, dan bagaimana cara kita memandang ataupun merespon sesuatu. Maka dari itu, pendidikan itu sangat teramat penting ya teman-teman, karena pendidikan membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita dan juga untuk menjadi bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan baik di masa sekarang ataupun di masa depan nanti. Karena di masa depan nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dengan pendidikan setidaknya kita siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa education is not a learning of facts but the training of the mind to think. Maka dari itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan karena pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, kapan saja, dari apapun, dan dari siapapun. Karena pendidikan dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga berkualitas. Tentunya iya, sebenarnya sekolah itu gak berat loh teman-teman, asalkan kita berada di lingkungan pertemanan yang positif dan memiliki guru yang suportif. Nah, lingkungan yang mendukung inilah yang membuat kita lebih enjoy dan lebih termotivasi dalam proses belajar di sekolah. Saya pribadi bersyukur memiliki teman yang dapat dijadikan partner belajar dan juga berkembang, seperti belajar bersama, berdiskusi, dan saling membantu dalam memahami pelajaran di sekolah. Dengan begitu, belajar di sekolah lebih menyenangkan dan motivasi belajar lebih meningkat. Jujur, seperti pelajar pada umumnya, saya juga terkadang merasa terbebani dengan adanya tugas-tugas sekolah. Apalagi dengan banyaknya kegiatan di sekolah, organisasi, lalu ekstrakurikuler, serta ditambah dengan tugas-tugas yang menumpuk setiap harinya. Apalagi tugas yang lumayan berat, seperti membuat makalah, praktek, dan tugas membuat video. Dan tugas tersebut ada pada waktu yang bersamaan, sehingga kadang membuat kita menjadi stres dan juga sangat terbebani dengan tugas-tugas tersebut. Walaupun begitu, saya dapat mengatasi hal tersebut sehingga saya dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, yang paling utama sih yaitu memanage waktu ya teman-teman. Sebanyak apapun tugasnya, sesulit apapun tugasnya, dan seberat apapun tugasnya, kalau kita dapat memanage waktu dengan baik, pasti tugas tersebut akan selesai dengan maksimal. Untuk yang kedua, kalian jangan sampai menunda-nunda tugas sekolah kalian sampai menumpuk. Misal nih, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kalian tumpuk tugasnya nih dengan niat akan dikerjakan di weekend, di hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu salah banget ya teman-teman, karena kalau kalian mengerjakan tugas sebanyak itu dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut secara maksimal. Dan pastinya kita juga akan stres juga. Dan mungkin tips dari aku, kalian sebisa mungkin mengerjakan saat punya waktu luang nih. Misal saat sepulang sekolah kalian tidak ada kegiatan apapun, kalian bisa mengerjakan tugas tersebut. Ataupun malam hari saat kalian memang tidak ada kegiatan apapun, kalian bisa mengerjakan. Jadi daripada ditumpuk hanya membuat kita stres, mending kita usahakan untuk mengerjakan tugas tersebut secepat mungkin. Yang ketiga, kita bisa belajar bersama teman. Nah, jadi kita bisa mengerjakan tugasnya nih dengan lebih mudah dan juga cepat selesai karena kita sharing ataupun dibagi. Jadi untuk tugas yang kurang kita pahami, kita bisa minta ajarkan kepada teman kita, lalu sebaliknya. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Dan bonusnya kita bisa sambil bermain sehingga mengerjakan tugasnya terasa lebih menyenangkan dan tidak terbebani. Guys, ini kita akan mewawancarai teman kita. Halo Ya, Mas, halo, gimana? dengan Mas siapa? Dengan Musyafa. Musyafa. Oke, di sini saya ada tugas untuk memenuhi
tugas akhir ilmu pendidikan. Ya, Jadi saya akan menjadi wawancara dan Mas jadi narasumber. Siap. Bersedia kan Mas? Insyaallah. Oke, sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas. Oke, pertanyaan pertama guys, apa alasan utama Anda memilih jurusan atau program studi yang sedang Anda tempuh saat ini? Alasan saya untuk memilih jurusan atau prodi ini, saya memiliki bidang yang ingin saya kembangkan di dalam jurusan itu. Oke. Pertanyaan kedua ya. Ya, Bagaimana Anda menilai kualitas pendidikan yang Anda terima di perguruan tinggi tempat Anda kuliah ini? menurut saya Kualitas dalam menempuh pendidikan sini atau kan Anda bermain bola gitu, apa kualitasnya dari lapangan misalkan? kualitas dan fasilitas di sini sangat memenuhi dan cukup baik untuk dilakukannya perkuliahan ini. Seberapa puas Anda dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di kampus untuk mendukung proses belajar Anda? Sangat puas sekali karena semuanya sudah tercukupi. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini, apa tantangan terbesar Anda saat menghadapi sebagai seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikan perguruan tinggi ini? Tantangan saya yaitu bangun pagi, terus jarang sarapan, habis itu apa sih? Ya, sholat subuh itu terutama. Dan masih banyak lagi sepertinya. Pertanyaan terakhir untuk Anda, apa harapan atau tujuan jangka panjang Anda setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di sini? Harapan saya yaitu menjadi orang yang sukses, Amin. terus menjadi orang yang berguna untuk negeri ini. Habis itu menjadi anak berbakti. Siap. Oke, Mas Mos, terima kasih. Ya, Semoga sama-sama. sukses. Ibu, dengan Ibu siapa? Mia, Oh, boleh saya ingin wawancara Ibu? silakan. Oke, Saya ingin bertanya-tanya tentang pendidikan. silakan. Menurut Ibu, apakah arti pendidikan bagi anak-anak? Pendidikan untuk anak adalah proses kehidupan untuk menggapai masa depan dengan segala macam proses dari awal sampai akhir yang itu bertujuan untuk mendewasakan anak agar anak siap untuk di masa yang akan datang. Baik. Kalau untuk proses pendidikan anak di rumah, apakah Ibu mendukung? Oh jelas sekali, harus didukung. Pendidikan itu kan paling utama adalah pendidikan di rumah. Oh Di iya. sekolah itu adalah pendidikan untuk formal, untuk ke depan masa depannya. Untuk pendidikan dasar paling bagus adalah di rumah. Bagaimana sikap Ibu menurut pandangan Ibu tentang pendidikan dan sistem pendidikan saat ini? Maksudnya di sekolah atau di rumah? Di sekolah, boleh. Di sekolah. Untuk saat ini pendidikan di sekolah tentu saja sudah diprogram sesuai dengan fasenya masing-masing. Ya. Sehingga kami sebagai orang tua tentu saja harus mendukung apa yang menjadi tujuan setiap pendidikan, karena memang ada perbedaan antara setiap fase dari umur paling bawah sampai akhir itu memang harus mengikuti perkembangan yang ada. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, tentu saja akan ada ketimpangan ketika anak itu besok di kemudian hari apakah dia siap untuk hidup secara mandiri, karena untuk perkembangan pendidikan itu tentu saja istilahnya sudah dirancang sedemikian rupa supaya apa yang akan digapai itu tercapai. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Itu saja. Sama-sama. Oke.